cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online GKN Revival Kupang. Masih ingat dengan yel kita? Oke, kalau masih ingat kita buat sama-sama ya. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Mataku Baca Alkitab. Mataku baca Alkitab, hidungku bernafas, mulutku memuji Tuhan, telingaku mendengar firman, kepala memikir Tuhan, hatiku mencintai Tuhan, tanganku menolong teman, kakiku ke sekolah minggu. Kita ulangi dari awal ya, Mataku Baca Alkitab. Mataku baca Alkitab, hidungku bernafas, mulutku memuji Tuhan, telingaku mendengar firman, kepala memikir Tuhan, hatiku mencintai Tuhan, tanganku menolong teman, kakiku ke sekolah minggu. Ya, adik-adik, kita akan berdoa untuk membuka ibadat kita. Tapi sebelumnya mari kita mengangkat pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi adik-adik. Ingat bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Bukan karena kata manusia, tapi karena kata Tuhan Yesus. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa.
adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online lagi Bapak. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kami hari ini, bahkan adik-adik di rumah yang akan mengikuti sekolah minggu online. Tuhan berkati, biarlah semuanya boleh duduk dengan tenang dan boleh mengikuti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ini doa kami, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Kalau begitu mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ulang sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis, 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 ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Kita ulangi sekali lagi, kerja buat Tuhan selalu manusia. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang panggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, 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 ikut Tuhan Yesus sungguh manis, 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 ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Adik-adik, kita masih memuji nama Tuhan. Mari kakak ajak semua adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, Big or Small, Short and Tall. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja
Adik-adik, sekarang kita mau mendoakan bangsa dan negara kita ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, mari kita sama-sama bersyafaat untuk Tuhan. Kita akan satu lagu pujian, Oceans Will Part. As you open my eyes to the work of your hand, when I'm led to my way, there your spirit will bring. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will find, nations come, at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life, your will be done. Adik-adik sekali lagi kita akan pujian dengan sungguh-sungguh. If my heart has grown cold. If my heart has grown cold, there your love will unfold. As you open my eyes to the work of your hand, when I'm blind to my way, there your spirit will bring. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hands, oceans will part, nations come, at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life, your will be done. Oceans will part, nations come, at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life, your will be done. As you open my eyes to the work of your hand, Jesus, open my eyes to the work of your hand. Oceans will burn, nations come, at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life, your will be done. In my life, your will be done. In my life, your will be done. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami masih ada sampai dengan detik ini, semua karena kemurahan dan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersyafaat untuk bangsa kami tercinta. Kami berdoa
kiranya Engkau menolong bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong kami semua, Tuhan berikan kami semua kekuatan, Tuhan berikan kami semua kesehatan, stamina, daya tahan tubuh yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin tertinggi sampai dengan terendah. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hati yang mau melayani, yang mau untuk mengabdi bangsa kami dengan penuh rasa tanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami juga berdoa untuk angkatan bersenjata kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau boleh memakai mereka sebagai alat di tangan-Mu Tuhan untuk tetap menjaga ketertiban bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang mau melayani Engkau, yang mau meninggalkan keluarga mereka untuk memberitakan Injil Tuhan. Kami berdoa biar melalui pelayanan mereka, Injil boleh disampaikan kepada pelosok-pelosok negeri ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah kami. Kami juga mengucap syukur untuk kebaktian online dari Sekolah Minggu GKIN Revival Kupang. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun apa yang kami buat ini sederhana, tapi Engkau boleh memakai ini sebagai alat di tangan-Mu untuk menjangkau adik-adik kami di luar sana yang belum bisa mengikuti ibadah secara offline. Terima kasih Tuhan menolong kami semua, para pengajar para yang ada, berikan kami komitmen dalam melayani Engkau dan motivasi yang benar untuk tetap melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami, mengampunikan setiap salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman untuk kita melakukan semua aktivitas kita dalam kehidupan kita hari-hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, berikan buah hati seperti hati. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Biarlah kita memiliki hati seperti hati Tuhan, penuh dengan belas kasihan terhadap sesama kita. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Adik-adik, kita angkat pujian ini sekali lagi. Biarlah ini menjadi doa kita agar kita boleh memiliki hati seperti hati Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah kami yang baik, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong ajar kami lewat firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayat 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayat 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Adik-adik, cerita kita hari ini tentang seorang perempuan murid Tuhan. Dia orang yang percaya kepada Tuhan dan dia juga seorang yang suka berbuat baik kepada banyak orang. Tadi kita lihat namanya yaitu Tabita. Dalam bahasa Yunani dia juga dipanggil dengan nama Dorcas. Tabita ini sering menolong orang di sekelilingnya. Dia punya kemampuan, bakat atau talenta sebagai seorang penjahit. Jadi dia sering menjahit pakaian, baju-baju untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu seperti janda, orang-orang miskin. Jadi dia melakukan pekerjaannya untuk membantu orang lain. Nah, adik-adik, pada suatu hari Tabita ini dia sakit dan meninggal. Lalu orang-orang yang tahu bahwa dia sakit sampai dia meninggal itu semuanya bersedih. Orang-orang yang pernah ditolong olehnya, ibu-ibu janda, juga orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia menjadi sedih karena merasa kehilangan Tabita. Nah, adik-adik, mereka lalu teringat kalau Bapak Petrus ini ada di satu tempat yang tidak jauh dari Yope, yaitu di Lida. Kemudian mereka mengutus 2 orang untuk pergi meminta Bapak Petrus untuk datang kepada mereka. Nah, akhirnya mereka pergi dan meminta Bapak Petrus untuk ke Yope dan menemui saudara mereka yang meninggal ini. Nah, adik-adik, akhirnya Petrus mau. Bapak Petrus mau ikut ke Yope. Dan sampai di sana dia menemui Tabita yang sudah dibaringkan di ruang atas dalam keadaan yang tidak bernyawa lagi
karena dia sudah meninggal. Lalu dia melihat orang-orang yang selalu bersama dengan Tabita, orang-orang yang mendapatkan pakaian jahitan dari Tabita ini, mereka semua berdiri di situ dan bersedih karena merasa kehilangan Tabita. Lalu Bapak Petrus katakan kepada mereka untuk keluar karena Bapak Petrus mau berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Bapak Petrus kemudian berdoa kepada Tuhan. Lalu dia katakan, setelah dia selesai berdoa dia katakan, Tabita bangkitlah. Kemudian dia membantu memegang tangan Tabita dan akhirnya Tabita bangkit. Dia bangkit dari kematian adik-adik. Peristiwa ini mulai tersiar ke berbagai tempat dan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita melihat kisah hidup Tabita di mana selama dia hidup, dia memberikan seluruh hidupnya untuk menolong orang lain. Lewat bakat atau talenta yang Tuhan berikan kepadanya, dia mau berbagi kepada orang lain. Mungkin adik-adik punya kelebihan, punya talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada adik-adik. Seperti menyanyi, melukis, atau juga ahli dalam komputer, bisa berbahasa yang baik, bisa menguasai banyak bahasa. Nah, adik-adik itu bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Tabita. Mungkin dia hanya punya satu talenta, tapi dia gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, jadi adik-adik mari gunakan talenta kita. Talenta yang Tuhan berikan bermacam-macam. Ada yang satu talenta, ada yang mungkin mendapatkan 2 talenta, atau mungkin ada yang mendapatkan 5 talenta. Nah, adik-adik, mari kita pergunakan semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau adik-adik bisa melukis yang bagus, lukisannya bisa dijual dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, kalau ada yang bisa menyanyi dengan suara yang bagus, silakan berikan untuk Tuhan, menyanyi untuk memuliakan Tuhan. Bermain musik, mari adik-adik melayani Tuhan lewat bermain musik. Nah, masih banyak lagi talenta-talenta yang Tuhan bisa berikan buat setiap orang. Tuhan bisa berikan talenta untuk memimpin, talenta untuk mengajar, berkhotbah, talenta untuk menasihati orang, mendoakan orang. Masih banyak lagi talenta yang lain atau bakat kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berikan kemampuan kita untuk melayani Tuhan seperti yang dilakukan oleh Tabita. Ya, adik-adik, Tabita melakukannya dengan sukacita. Dia mau memuliakan Tuhan lewat kemampuan yang dia punya karena dia tahu bahwa itu datangnya dari Tuhan. Nah, adik-adik maukah adik-adik menggunakan kemampuan atau talenta adik-adik untuk memuliakan Tuhan? Ya, pasti Tuhan akan senang ya kalau kita memberikan kemampuan kita untuk orang lain, untuk memuliakan Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, adik-adik, segala sesuatu yang kita lakukan dengan kemampuan kita untuk orang lain, kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, adik-adik, mari adik-adik semua gunakan talenta adik-adik, kemampuan adik-adik untuk melayani Tuhan lewat sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang memperlengkapi kami dengan segala talenta, kemampuan, bakat
yang Tuhan telah berikan bagi kami masing-masing anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk mempergunakan setiap kemampuan kami untuk melayani Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan tolong kami untuk melayani dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Kak Evita. Kita akan membacakan ayat hafalan kita pada minggu ini. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama menghafal ayat hafalan kita minggu lalu yang terambil dari Roma 8 ayat 31b. Ayo kita sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Baik, luar biasa sekali. Untuk adik-adik yang sudah menghafal, luar biasa. Untuk yang belum menghafal, jangan sedih adik-adik. Kita coba lagi untuk ayat hafalan minggu ini yang akan dihafal oleh adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 10 yang berbunyi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kakak ulangi sekali lagi adik-adik. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Selamat menghafal adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Hari ini dalam prakarya kita akan sama-sama membuat pembatas Alkitab, tapi bentuknya adalah seperti baju yang dibuat oleh Tabita yang suka dia bagikan buat orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Ayo kita buat sama-sama pembatas Alkitabnya. Bahan yang kita perlukan adalah kertas tebal, bisa kertas buffalo, bisa kertas asturo, atau bisa juga kertas putih biasa kalau adik-adik di rumah hanya punya kertas putih. Lalu tentunya kita butuh spidol untuk nanti kita tuliskan ayat hafalan, ayat firman Tuhan yang dihafal minggu ini. Lalu ada gunting untuk menggunting model baju atau jubahnya. Nah, hari ini Kak Doli sudah dibantu sama Kak Yen untuk menggunting model jubahnya. Ada yang kecil kayak Kak Doli, ada yang agak besar. Nah, buat adik-adik yang belum bisa, mungkin bisa ambil contoh di internet, di print, atau di gambar, atau minta tolong papa atau mama atau kakaknya untuk membuat model bajunya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita buat model bajunya di kertas yang ada. Setelah dibuat model bajunya, kita gunting sesuai dengan garis yang ada. Nah, ini model bajunya untuk orang Israel waktu itu ya, di Timur Tengah. Jadi potongannya simpel saja. Nanti setelah jadi, ya bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Kita sekarang akan menulis ayat firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan minggu ini. Tadi adik-adik sudah menghafal untuk ayat hafalan minggu ini kan bersama dengan Kak Evita yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, karena ayatnya agak panjang, Kak Doli akan pakai yang ungu. Kertas ungu. Sesuai dengan warna favoritnya Kak Doli. Oke. Kalaupun terlalu panjang ayatnya, adik-adik bisa hanya menulis perikopnya saja ya.
Jadi 1 Petrus 4 ayat 10. Tapi Kak Doli mau menulis yang panjang ayatnya. Wah, ini tidak kelihatan. Mudah-mudahan yang warna coklat ini kelihatan. Ya. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik, ini karena tidak pas, Kak Doli sudah singkat-singkat saja nih. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4. Atau Kak Doli hanya akan menulis ayatnya saja untuk menjadi jadi bisa seperti ini untuk depannya. Lalu kata-katanya mungkin lebih bagus kalau ditulisnya pakai ballpoint saja ya, supaya tempatnya cukup. Ini karena Kak Doli tulisnya pakai spidol, jadi terlalu besar mata spidolnya sehingga kurang bagus kelihatannya. Oke, so selamat mengerjakan prakarya minggu ini sambil menghafal ayat firman Tuhan hafalannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita angkat pujian mengingat akan-Mu. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ya Allah, Kau tahu rancangan-Mu yang ada padaku. Ya Allah, Kau tahu rancangan-Mu yang ada padaku. Kau telah sediakan bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Segala yang terjadi, segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekat.
biar membuat kami mengingat akan-Mu. Mengingat akan-Mu Tuhan. Mengingat akan-Mu. Mengingat akan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami selama pujian kami tadi hingga sekarang ini. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.